kembali belajar bersama Bu An. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Sehat semua? Semoga hari ini anak-anak tetap sehat dan juga semangat dalam belajar. Kali ini Bu An akan menyampaikan pembahasan materi kelas 2, tema 4, subtema 2, pembelajaran 5. Ini ada di halaman 86 sampai 96. Hidup bersih dan sehat anak-anak. Baik, Ibu langsung ke pembahasan materi ini. Materi pembelajaran 5, kelas dan pekarangan sekolah Dayu telah bersih. Dayu mengetahui cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Materi Ayu mengamati anak-anak. Dengarkan temanmu membaca teks percakapan berikut. Baik, Ibu yang membacakan, anak-anak menyimak. Anak-anak, apakah kalian sudah tahu cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat? Sudah, Bu, kita harus membersihkan ruang kelas dan pekarangan sekolah, Bu. Kamar mandi juga harus dibersihkan, Bu. Bagus, Nak. Jika ingin membersihkan kamar mandi, apa yang kita butuhkan? Kita membutuhkan ember, sikat, air, dan gayung, Bu. Baiklah, kita hendaknya selalu membiasakan hidup bersih di sekolah ya, Nak. Ibu lanjut ke materi Ayu berlatih anak-anak. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman. Pertanyaan pertama, apa isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman? Tentu anak-anak sudah tahu jawabannya. Isi percakapan mereka adalah cara menjaga lingkungan sekolah agar bersih dan sehat. Pertanyaan kedua, bagaimana cara menjaga kebersihan lingkungan sekolah? Cara menjaga kebersihan sekolah yaitu dengan membersihkan ruang kelas, pekarangan sekolah, dan kamar mandi. Lanjut ke soal nomor 3 anak-anak. Apa saja alat-alat yang dibutuhkan untuk menjaga kebersihan? Sesuai teks percakapan tadi, alat-alat yang dibutuhkan untuk menjaga kebersihan adalah ember, sikat, air, dan gayung. Soal keempat, bagaimana pendapatmu dengan isi percakapan Ibu Guru, Dayu, dan teman-teman? Ini Ibu memberi satu alternatif pendapat anak-anak. Anak-anak boleh mengemukakan pendapat yang lain. Menurut pendapatku, isi percakapan mereka patut kita contoh karena mereka berusaha menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Soal kelima, jika kamar mandi sekolahmu kotor, apa yang akan kamu lakukan? Jika kamar mandi sekolah kotor, saya akan mengajak teman-teman membersihkan bersama-sama. Perlu anak-anak ketahui mengapa kita perlu mengajak teman-teman untuk membersihkan lingkungan sekolah, misalnya kamar mandi, karena pada intinya kebersihan sekolah menjadi tanggung jawab bersama semua warga sekolah. Ini dengan bekerja sama membersihkan lingkungan sekolah, pekerjaan berat akan terasa ringan, pekerjaan cepat selesai, juga bisa membina kerukunan antar warga sekolah. Lanjut ke materi Ayu berdiskusi anak-anak. Temukan kata yang dibentuk pada tabel dengan makna berikut. Ini maknanya sudah disiapkan. Kita menentukan kosakatanya dalam petak di sini. Soal nomor 1, wadah yang diberi tangkai untuk mengambil air. Tentu anak-anak sudah tahu ini jawabannya adalah gayung di sini. Pertanyaan kedua, tempat air berbentuk tabung. Tentu anak-anak sudah tahu bentuk tabung ini seperti gelas itu berbentuk tabung. Ini jawabannya tempat air berbentuk tabung adalah ember anak-anak di sini. Ini membentuk kata ember. Nanti anak-anak bisa memberi warna sendiri nanti. Ini jawabannya adalah ember. Yang ketiga, pembersih yang dibuat dari bulu dan diberi dasar tempat berpegang.
Nih, kalau kita cari anak-anak, di sini kalau kita teliti, tempat jawabannya ada di sini. Jawabannya adalah sikat. Nanti anak-anak bisa meluruskan, setelah itu memberi warna. Bisa anak-anak? Lanjut ke materi Ayu membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Lafal artinya membaca, hurufnya harus jelas. Intonasi ini tinggi rendah nada saat kita membaca juga harus tepat. Ibu bacakan, anak-anak menyimak. Cara menjaga kelas agar bersih. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kelas agar bersih. Lantai, tembok, dan langit-langit harus dibersihkan setiap hari. Jika lantai berdebu, hendaknya dipel agar debunya terangkat dengan baik. Perlengkapan kelas lainnya juga harus dibersihkan, misalnya lemari, papan tulis, meja, dan kursi. Setelah bersih, kelas juga harus ditata dengan rapi. Kita harus berhati-hati ketika membersihkan kelas. Hati-hati ketika membersihkan tempat yang lebih tinggi agar tidak jatuh. Hati-hati mengangkat benda yang berat. Kaki atau tangan bisa terimpit. Ketika membersihkan papan tulis, harus pelan-pelan agar debu tidak masuk ke mata dan hidung. Menjaga kelas agar bersih dan sehat itu penting. Baik, di sini pertanyaannya, apa isi teks di atas? Tentu anak-anak sudah tahu. Isi teks di atas adalah cara menjaga kelas agar bersih. Sudah tahukah kamu cara menjaga kelas agar bersih dan sehat? Saya sudah tahu cara menjaga kelas agar bersih, yaitu lantai, tembok, langit-langit, dan perlengkapan kelas harus dibersihkan setiap hari dengan berhati-hati. Lanjut ke materi Ayu mengamati anak-anak. Amati gambar di bawah ini. Di sini ada gambar yang pertama di sini, Siti dan temannya sedang menyapu lantai. Di gambar kedua ada Benny di sini, tampak Benny di sini sedang membersihkan kaca dengan kemoceng agar debunya bersih anak-anak. Di gambar ketiga ada Dayu dan Edo sedang menata meja di sini. Selanjutnya ada satu teman lagi yang sedang membersihkan papan tulis. Apa saja yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Tentu anak-anak sudah tahu. Mereka sedang bekerja sama membersihkan ruang kelas dengan cara menyapu lantai, membersihkan kaca, membersihkan papan tulis, dan menata meja. Ibu lanjut ke materi Ayu menulis anak-anak. Tuliskan hasil pengamatanmu dalam bentuk laporan sederhana. Di sini ibu memberi satu contoh saja, anak-anak boleh membuat laporan dalam bentuk yang lain. Cara menjaga kelas agar tetap bersih. Melaksanakan piket kelas merupakan salah satu cara menjaga kebersihan kelas. Saat melaksanakan piket kelas, anak-anak berbagi tugas. Ada yang bertugas menyapu lantai, membersihkan kaca jendela, membersihkan papan tulis, dan menata meja. Setelah disapu, lantai tampak bersih. Kaca juga tampak jernih setelah dibersihkan debunya. Papan tulis yang bersih siap digunakan. Meja dan kursi juga tertata dengan rapi. Ruang kelas bersih, anak-anak nyaman belajar. Lanjut ke materi Ayu mengamati anak-anak. Dayu dan teman-teman telah menjaga kebersihan ruang kelas. Mereka menjaga kebersihan kelas bersama. Sikap mereka pantas untuk ditiru. Sikap itu merupakan contoh kebersamaan di kelas. Tahukah kamu dengan kegiatan yang menunjukkan sikap kebersamaan di kelas? Tentu anak-anak sudah tahu, ini ibu mau bahas. Amati gambar di bawah dengan teliti. Di gambar yang pertama, tampak Dayu dan teman-teman sedang menari bersama. Mereka tampak gembira sekali anak-anak.
bisa menari bersama ini. Di gambar kedua, tampak Dayu dan teman-teman sedang mengerjakan tugas kelompok dengan belajar kelompok ini. Di gambar ketiga, tampak Dayu dan teman-teman, mereka sedang bermain peran bersama. Dalam menari bersama, mengerjakan tugas kelompok, ataupun bermain peran, ini perlu kerjasama anak-anak di sini. Apa saja yang dilakukan Dayu dan teman-teman? Tadi sudah Ibu jawab, menari bersama, belajar kelompok, dan bermain peran bersama. Sikap apa saja yang harus dimiliki agar dapat terwujud kebersamaan di kelas? Baik, Ibu bahas. Materi, ayo berdiskusi anak-anak. Diskusikan dengan temanmu. Diskusikan sikap yang harus dimiliki agar terwujud sikap kebersamaan di kelas. Di sini Ibu hanya memberi alternatif, anak-anak boleh mempunyai jawaban yang lain. Sikap yang harus dimiliki agar terwujud kebersamaan di kelas. Yang pertama, saling menghormati walaupun berbeda agama. Walaupun kita berbeda agama, kita harus saling menghormati, tetap mau berteman, juga mau bekerja sama anak-anak. Yang kedua, bersikap ramah dan sopan. Kepada semua warga kelas, kita harus tetap bersikap ramah dan sopan agar tetap terbina kebersamaan. Yang ketiga, mau bekerja sama tanpa membeda-bedakan teman. Kita misalnya dalam belajar kelompok ini, kita tidak boleh membeda-bedakan teman karena perbedaan agama, suku, ras maupun jenis kelamin ataupun warna kulit anak-anak. Kita harus mau bekerja sama dengan semua teman. Yang keempat, mau bermusyawarah dalam menyelesaikan masalah bersama. Misalnya dalam pembagian piket kelas, kita harus mau bermusyawarah anak-anak agar masalah bersama mudah terselesaikan. Yang kelima, mau saling menolong dalam kesulitan. Misalnya saat kita kesulitan mengangkat meja dalam menata meja, kita boleh meminta bantuan teman yang lain. Yang tidak boleh saling menolong adalah saat ujian. Saat anak-anak mengerjakan soal ujian, tidak boleh saling menolong ataupun bekerja sama. Harus dikerjakan sendiri. Biasakan di kelasmu sikap-sikap seperti di atas. Lanjut ke materi ayo berlatih. Coba ceritakan kegiatan yang mencerminkan sikap kebersamaan dengan temanmu di kelas. Ini contohnya. Aku dan teman-teman selalu hidup rukun di kelas. Kami sering belajar kelompok, menari, dan bermain peran bersama. Ini adalah contoh sikap kebersamaan. Lanjut ke materi ayo mengamati anak-anak. Kelas yang bersih, nyaman untuk belajar, nyaman juga untuk melaksanakan berbagai bentuk kegiatan. Misalnya, untuk latihan melenturkan tubuh. Latihan ini membuat tubuh lentur dan tidak kaku. Latihan melenturkan tubuh banyak caranya. Misalnya, kombinasi gerakan persendian leher, persendian lengan, dan persendian pinggang. Amati gambar di bawah dengan teliti. Ini yang pertama adalah latihan untuk kelenturan persendian leher anak-anak. Memutar persendian leher ke kiri dan ke kanan. Ini tampak pada gambar. Kaki agak dibuka, kedua tangan ada di pinggang. Menunduk, selanjutnya memutar leher ke kiri dan ke kanan. Latihan yang kedua yaitu melatih kelenturan persendian lengan anak-anak. Caranya dengan memutar persendian lengan ke depan dan ke belakang. Ini tampak memutar persendian lengan ke depan. Selanjutnya di gambar kedua ini memutar persendian lengan ke belakang. Lanjut latihan untuk kelenturan persendian pinggang anak-anak. Di gambar yang pertama di sini adalah latihan membungkukkan badan dan di gambar kedua adalah meliukkan badan. Tampak pada gambar kedua di sini anak-anak.
Melenturkan tubuh dapat juga dilakukan dalam permainan. Misalnya saja meliukkan badan sambil memegang bola. Cara melakukannya, yang pertama, berdiri tegak dengan kaki rapat. Sini. Berdiri tegak dengan kaki rapat. Yang kedua, pegang bola dengan tangan lurus ke atas. Pegang bola dengan kedua tangan lurus ke atas. Yang ketiga, liukkan badan ke kiri dan ke kanan. Gerakan ke kiri dan ke kanan ditahan beberapa detik. Selanjutnya meliukkan badan ke kiri, ke kanan, ditahan beberapa detik anak-anak. Ayo mencoba. Lakukan permainan meliukkan badan sambil memegang bola dalam kelompokmu. Sebelum bermain, lenturkan tubuhmu terlebih dahulu dengan pemanasan anak-anak agar tidak terjadi cedera. Kemudian ceritakan perasaanmu setelah bermain. Tentu anak-anak bisa ini. Ibu sudah selesai membahas materi ini. Terima kasih anak-anak sudah menonton. Semoga ini bermanfaat, membantu anak-anak belajar. Terima kasih.